Selamat pagi pemirsa setia, kembali lagi dengan di Kupas Tuntas 107,8 Pentap FM. Hari ini kami berkesempatan mewawancarai salah satu petani penghasil jeruk unggulan di Jawa Timur, yaitu di Daya Semboro. Di tengah hamparan kebun jeruk yang hijau dan berbuah lebat ini, ada seseorang yang berjasa dalam memastikan jeruk-jeruk Semboro yang kita konsumsi dapat memiliki rasa yang manis, teman-teman. Kita langsung berbincang dengan seorang petani sukses yang telah malang melintang dalam budidaya jeruk Semboro. Wah, keren sih, masih pagi-pagi gini teman saya sudah bisa dapat wawasan baru terkait budidaya jeruk Semboro. Buat teman saya yang mau budidaya jeruk, bisa langsung aja stay di radio ini terus ya. Sebelum itu kita dengerin dulu nih opening song dari kita, dari 420 dengan judul Mangu. Coba diulangi lagi. Suatu malam akan bercerita, hanya tak lagi di jalur yang sama. Nah, teman-teman, gimana nih lagu Mangu dari 420? Oke, langsung aja kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu wawancara kami dengan narasumber petani jeruk Semboro yang sudah sukses nih di bidangnya. Langsung aja nih kita ketemu sama Bapak Kanang dan Bu Yuni. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk. Kandungan unsur hara tanah mungkin sangat mendukung sekali. Jadi untuk nilai plus buah itu bisa berbanding dengan dari wilayah-wilayah lain mungkin. Terus pengendalian hama dan penyakitnya yang yang menjadi perhatian penting bagi petani. Terus bagaimana cara mengatasinya masalah itu di kebun jeruk, Bapak dan Ibu? Kalau masalah penyakit, lihat tingkat namanya penyakit itu mungkin terjun di dalam berputar dalam kisaran, kalau jeruk itu mungkin satu masalah jamur dan kutu-kutu dan hama, itu bisa dikendalikan dengan penyemprotan 1 bulan sekali biasanya ya, dengan rutin 1 bulan sekali kita lihat biasanya. Tapi yang paling monoton itu biasanya dengan tentang jamurnya, itu kan karena kelembapan udara gitu loh. Dan ini nanti takutnya itu kalau bisa menyerang ke pohon itu mengakibatkan fatal, bisa mati pohon jeruk itu. Produknya intinya pokoknya terkendali, cuma berputar masalah kutu, penyakitnya jamur, kutu sama dan tungau, itu aja. Kutu-kutuannya harus diperhatikan. Buat hamanya berarti cuma kutu, tungau sama jamur. Ya, cuma selektif untuk penanganannya. Terus biasanya obat yang dikasih tuh apa? Macam-macam, yang bahan aktifnya pokoknya bahan aktif yang spesialis dalam, kalau penyakit kutu ya spesialis kutu, bahan antispesialis kutu, kalau tungau ya
Ya kan Primajol, banyak kan merek, gitu. banyak merek. Yang sering kita gunakan ya Primajol apa namanya? Ya bahan aktif kalau masa pertumbuhan dan masa vegetatif dan generatif itu mungkin berbeda. cara kerjanya kita bisa berbeda dalam artian mengumpulkan perbedaan itu ya. Oh ya, jadi ada perbedaan lah ketika masa vegetatif pertumbuhan itu kan tungau sama jamur itu cara penanganannya itu obatnya berbeda gitu loh supaya nggak mempengaruhi buah nantinya. Itu Pak. Terus buat pemupukannya itu jenisnya itu pupuk apa biasanya? Terus berapa kali dipupuk selama masa budidaya? Misalnya 3 bulan sekali, rutinnya 3 bulan sekali kalau sudah produksi. Biasanya kalau masa-masa vegetatif, masa-masa pertumbuhan itu kita perbanyak unsur N. N itu kan ya bisa N amonium sama N nitrat. N nitrat itu DZA. kan yang dipacu unsur N-nya biar cepat tumbuh sehat. Gitu. Nanti ya dikasih kalsium nitrat, terus ya pokoknya ya untuk nutrisi tumbuhan itu ya dikasih unsur-unsur mikro itu Mbak. Ya biasanya Ponska ya namanya pupuknya kan Ponska. Kalau pupuk regional kita pakai NPK-nya Ponska. Kalau pupuk dari non subsidi itu bisa Mutiara, bisa Cantik. ya itu. Nama merek pupuknya. Selain teknis budidayanya, bagaimana Ibu cara melihat prospek dan tantangan dalam budidaya jeruk Semboro ini? Insya Allah kalau prospek kedepannya dengan kualitas yang kita jaga bisa kita bisa untuk prospek ke depan nih Prospek ke depannya pokoknya dari hukum ekonomi ya insya Allah lah gitu dapatlah ada untuk sisa untuk menabung. prospek ke depannya ya apa ya dia. Kan sebabnya ini usia pohon jeruk kan 8 sampai 10 tahun Mbak. Nah, habis itu kita mulai lagi dari nol gitu. Jadi ini kan pengolahan tanah lagi, nggak langsung habis jeruk selesai kemudian langsung tanam jeruk lagi enggak. Sebabnya kan nanti masih pengolahan tanah lagi. Jadinya ditanam padi lagi, tanam baru, tanam jeruk gitu. 1-2 tahun kemudian Yang ditanyakan tadi prospeknya. Ya prospek kedepannya kan menjanjikan sebenarnya kalau kita bisa jaga kualitas gitu loh daripada kita tanam kayak jagung, padi, palawija gitu loh. Tapi kalau dirawat sungguh-sungguh ada sisa ya. Meskipun biaya lebih, biaya tinggi tapi mesti ada sisa. Kita akan jaga kualitasnya. Yang penting kita bisa jaga kualitas. Terus buat tantangan budidaya jeruk Semboro ini apa aja yang paling kelihatan? Tantangannya kan sementara ini Pak Prabowo kan mencanangkan ketahanan pangan, sedangkan buah intinya kan kebutuhan sekunder ya. Kalau buah masalah buah tapi masih bisa lah untuk mengcover ketahanan pangan dalam rumah itu bisa. Insya Allah masih Bisa. masih laku, masalahnya buah itu kebutuhan masyarakat kita sekarang makannya kalau nggak ada buah gitu kan mesti Nggak enak. membutuhkan lah intinya. Iya. Itu tantangannya kita lah. Lahannya semakin Kan lahan sekarang semakin sempit. Iya. Karena adanya perumahan kayak seperti itu. Terus bagaimana
pemasarannya setelah panen itu gimana, kayak dijual belikan secara langsung atau di tengkulak-tengkulak? Ya itu permasalahannya kalau di sini tuh masih dalam artian dikuasai pasar itu penggula, belum ada yang mengakomodir dalam artian Pengepulnya gitu. pengepul dari pihak Pemerintah atau apa pemerintah gitu. itu belum ada. Kita yang mencari harga pasar itu ya Dari tengkulak yang sistem ngambil tengkulak. biasanya. Tengkulak masih yang sedang Jadi ini harga itu ya ikut tengkulak itu. Gitu. biasanya kalah di situ. Belum ada yang bisa mengakomodir dari pemerintah setempat itu bisa, namanya kalau di desa itu ditangani bumdesda, ditangani pokoknya Ada lembaga-lembaga dari Nah, pertanian lah gitu. kalau pemasarannya sih masih sementara masih tengkulak. Masih lewat tengkulak. Nah, pasar sendiri tadi tengkulak enggak, ya gimana ya jual sendiri hanya tengkulak pokoknya. Ya tengkulak itu sendiri nanti yang memasarkan. Biasanya kebanyakan daerah Jogja, Jakarta gitu biasanya. Oh, berarti Ah. bawa keluar. Luar Mataram. Ada yang lokal itu ya di daerah Kediri, terus Madiun begitu. Kalau lokal Surabaya. Solo. Tapi kebanyakan biasanya 3 tempat daerah itu Jakarta, Jogja sama Bima, Mataram gitu. 3 tempat itu mesti kan pakai truk-truk kan kalau panen itu. Kalau dapatnya itu biasanya ke Mataram. Ya 3 daerah itu yang biasanya sering. Kalau buat harga, kalau pas lagi panen kan banyak banget, itu harganya langsung turun banget atau kayak naik gitu? Atau Ya, Stabil aja gitu. Ya kita sudah hafal Mas- kadang-kadang. Kalau masalah panen raya, ya otomatis harga itu karena hukumnya kalau barang banyak Kan harganya kan turun kan gitu. Ketika barang nggak ada mulai naik wes. Untuk sementara ini berkisaran 8.000, 7.000. kalau masa-masa turun itu mungkin itu masih dapat lah, meskipun harga 5.000 6.000 itu masih iya, turun. Ya intinya kalau barang banyak otomatis Harga turun gitu kalau panen raya itu. Panen raya kan biasanya bulan 6, 7 itu panen raya. buat turunnya harga itu langsung turun banget atau turun dikit-dikit kayak langsung anjlok atau gimana? Biasanya banget Mbak. dari 9.000 cukup 5.000, 4.000 gitu. Jadi biasanya 9.000 kita alami ketika ketika Maulud Nabi ya, musim-musim Maulud Nabi. Nah, kayak gitu biasanya kan buah mahal kayak gitu kan, semua orang butuh buah. Itu bisa sampai 12.000 dulu pernah. Sampai mencapai 12.000. Jauh Baru tiba-tiba 6.000. sampai 3 sampai 4.000. 4.000, 3,5 pernah juga. Ya itu. Makanya kan harus pandai-pandai petani. Kadang-kadang ingin harga mahal. Oh, nanti bulan Maulud Nabi bulan apa? Oh, berarti bunganya dibungakan sekarang ya kan 8 bulan itu. Masa mulai dari bunga sampai petik kan ini 8 bulan. Tapi juga nggak tentu juga namanya buah. Pasar kan tergantung tengkulak tadi. Terus berarti hasil panennya itu belum ada, maksudnya hasil panennya itu langsung dipasarkan gitu, belum ada pengolahan Belum. dari pribadi. belum Jadi belum ada yang membuat dari bahan baku belum ada. barang. Teknologi anak-anak, makanya kadang-kadang kita sebagai orang tua kalau lihat anak-anak kuliah tuh kita pasti kasih tantangan, ayo olah ini jeruk ini jangan bunder jangan keluar dengan bulat gitu ya, makanya keluarkan dengan sistem apa. Kemarin kan saya tantang buat keripik kulitnya jeruk itu, ternyata nggak bisa ya. Kalau sirup kan sudah banyak kan, kalau sirup, sebab sirup kan Itu pun perusahaannya bukan di area sini kita, enggak. di area lokasi lokal sini kan, mesti di bawah Surabaya, kota-kota besar.
Barusan kan Ibu bilang banyak mahasiswa yang berarti sering dibuat ini praktek atau Iya, sering ada sih mahasiswa yang kesini kayak dari UNED juga, dari Poltek, kemudian ada yang dari UNESA, ada yang KKN itu tanya tentang pengolahan jeruk itu. Ya saya bilangin, nah, sekarang tugas kamu sebagai anak muda, ayo olah buah ini kalau jangan keluar bulat-bulat, coba dikeluarkan model apa saya gitu. Sebenarnya bahan bakunya namanya vitamin C ya. Itu mungkin nanti ya bisa dibikin apa dibuat apa kan banyak alternatifnya. Tapi sementara ini masih buah untuk konsumsi. Untuk konsumsi langsung. Konsumsi kalau jualnya ndak jeruk es ya konsumsi jeruk. Es jeruk itu. Kemarin sempat anak saya tuh buat praktek kerupuk dari kulit jeruk itu. Ya memang namanya jeruk kulitnya kan nggak bisa menghilangkan rasa sengirnya itu, tapi kata dosennya ya memang ini ciri khasnya jeruk gitu. Cuma sekarang nggak saya lanjutkan. Kemarin kan sama pihak kecamatan disuruh membuat biar menjadi UMKM-nya lah. Tetapi sampai saat ini pun juga belum ada yang membuat sampai bisa ke pasaran. Ke pasaran, Pak. Jadi cuma ekstraknya sebenarnya kalau dipikirkan, kalau bahan bakunya tetap tepung terigu sama tepung kanji, kita kasih ekstrak kulit jeruk itu gitu lah. Terus mungkin dari Bapak Ibu ada rencana nggak buat mengolah hasil panen sendiri gitu, sebelum dikasih ke tengkulak atau dipasarkan langsung? Kalau sementara ini belum terpikirkan. Masalah laku ya dijual meskipun laku dijual gitu Mbak sementara ini. Di samping permodalan yang kan ya semua itu butuh modal besar kan gitu, beli alat-alatnya awalnya kan. Kemarin ada temen ya seorang pengusaha lah dari Bali itu, ayo kita buat pabrik sirup. Kalau teman dari Surabaya itu intinya kepingin membuat jeruk yang rontok-rontok itu mau dibuat ekstrak sabun. Ekstrak sabun. Tapi belum rencana juga. Kemarin ada dari UNED juga membuat lulur. Cuma saya nggak suka sebab terlalu bahan utamanya jeruk itu hanya berapa persen, lainnya tuh bahan kimia. Jadi kita takut. Jadi, wah ini kalau dibuat lulur 1 hari 2 hari oke lah. Kalau berterusan ini bahan kimianya yang saya takutkan. Makanya saya nggak sebegitu tertarik. Gitu. Ada yang dari Oh ya, bagaimana pemilihan bibit jeruk Semboro yang berkualitas? Bagaimana ciri-cirinya? Ada ciri-ciri khususnya enggak? Pemilihan bibit gitu. Ada. Ciri-cirinya itu kan sekarang banyak macam pembenihan, macam-macam nama jeruk. Akhirnya kita itu selektif untuk pemilihan bibit jeruk. Itu ya tinggal kita maunya itu beli yang jenis yang namanya keproksiem, terus yang bisa itu batang sambung, stek itu dari JC atau RL, itu kita bisa memilih karena namanya Panca Usaha Tani itu satu pengolahan lahan buah pemilihan bibit itu harus selektif. Tapi namanya banyak macam-macam item benih jeruk ya kita cari yang sudah diperkirakan feeling itu kalau sementara ini kita mengambil bibit link dari Jogja.
itu rata-rata Bagus. buahnya itu bisa rimbun, batangnya bisa Bisa. seperti bisa rimbun pokoknya, terus buahnya pun bisa lebat, itu biasanya. Tapi kalau ling-ling kan banyak sekarang dari Malang, dari sini, lokalan sini, tapi kita ngambilnya ling dari Jogja. Tulungagung juga banyak, terus dari Jogja. Biasanya itu namanya panatikan itu namanya. Kepercayaan. Tapi kita juga bisa memilih benih-benih yang nantinya buahnya bisa lebat. Sementara ini Ciri-cirinya. kita pilih ling dari Jogja. Mulai dari tanam pertama itu. Gitu. Dari Jogja. Terus buat strategi irigasi kan itu juga termasuk hal yang penting. Gimana sih strategi irigasi atau penyiraman yang tepat buat budidaya jeruk semboro? Kalau strategi irigasi itu namanya tumbuhan itu ya butuh air yang secukupnya. Terus kita caranya karena di lokasi sini tuh buat nyari air itu supaya banyak bisa terpenuhi pohon jeruk, tanaman jeruk, kita membuat parit-parit itu untuk menyimpan air dan peresapan air. Nanti kalau di musim kemarau pun juga bisa untuk menyirami gitu. Irigasi. Kan kalau musim kemarau biasanya bergilir kan. Jadi kan 1 minggu mengalir, 1 minggu tidak. Nah, ketika waktu mengalir itu air itu kita masukkan ke dalam parit-parit dalam kebun jeruk itu. Jadi untuk tandon ketika mau menyiram atau katakanlah bahasa kerennya gambior. Intinya Gambior jeruk. tanah dalam penanaman budidaya jeruk itu ya ndak suka banyak air, juga nggak Harus kuat kering, dalam kering kering. gitu. Maksudnya kelembapan itu harus dijaga. Kelembapan tanah. Itu. Tapi kalau terlalu banyak air juga risiko akar busuk akar kan. Iya. Kan tadi dari tantangan yang disebutin sama Bapak kan dari Pak Presiden itu mencanangkan ketahanan pangan. Mungkin selain tantangan tersebut ada dukungan nggak dari pemerintah buat petani-petani di sini, khususnya Bapak sama Ibu buat budidaya jeruk? Maka dari itu Mbaknya, itu kemarin itu banyak regulasi sing kayak gitu, tapi nyatanya cuma dalam artian rapat intinya penyalurannya terus dibawa ke Gapoktan, terus kelompok tani, terus tapi kenyataannya sampai sekarang regulasi ya belum turun. belum terrealisasi. Nah, dirasakan oleh rekan-rekan petani itu masih individu cara untuk penyelesaiannya sendiri. Gitu masih. Terus buat jeruk yang nggak diambil sama tengkulak itu nantinya dijual kemana? Semuanya kalau sesuai kekuatan tengkulak semuanya itu diambil Mbak, cuma grade-nya nanti kalau grade A, B, C diambil, kalau jeruknya jelek ya harganya ya jelek juga. Lain gitu. Cuma diambil. Itu kehebatan tengkulak. Kita petani mau bilang Kalau nggak diambil, mau dikemanakan kan? Ya kalau 1 pohon bisa dimakan sendiri kan gitu. Nah ini kan ratusan pohon kan gitu. Terus pernah nggak selama budidaya jeruk itu mengalami gagal panen?
Alhamdulillah selama ini kita belum menemukan gagal panen. Intinya kita pengolahan lahannya itu sedemikian rupa, terus pemilihan bibit itu kita harus selektif, gitu aja Mbak, untuk tidak gagal meminit, tidak gagal panennya itu gimana gitu aja. Alhamdulillah. Kita selama ini belum. Ada teman-teman rekan-rekan petani itu karena pemilihan bibit yang salah akhirnya gagal. Itu cuma yang permasalahan pemilihan bibit terutama. Kita sama pemilihan pengelolaan tanahnya. Teknik bagaimana teknik panen yang benar agar tuh buah itu nggak rusak, terus kualitasnya juga terjaga. Kalau teknik yang benar biasanya aku kurang tahu juga ya Mbak. Cuma kalau umumnya di sini kita petiknya itu satu, ada yang dipetik tanpa daun, ada yang dipetik dengan daun. Itu pun Cuma pakai gunting. tempatnya itu sementara ini yang bagus itu kerat, tray itu. Tray itu kan enggak kalau keranjang itu kan Dan banyak yang rusak. lubang-lubangnya itu kan banyak yang itu. Kalau yang bagus lagi seperti apel di sini belum dibungkus-bungkus sama Ya, kayak itu kan buah-buah tertentu kayak pepaya, apel kan ada bungkusnya. itu cuma Ini perbedaannya petik langsung sama yang digunting. Biasanya daerah Mataram itu yang digunting. tempatnya tray sama kerat itu. Sama Kerat. tray itu yang Itu dari mungkin plastik. tingkat kerusakannya Minim lah. lain halnya. Lain Biasanya halnya. sama peti kayu itu. Itu yang pengiriman jarak jauh. Ya langsung di Jakarta, Jogja itu langsung peti. tinggal kematangan jeruk. Kalau jeruknya masih belum masak, Semburat lah. entahlah ya apa mentah. Semburat. Mentah itu apa? Belum masak. Mengkal. Ya, Nah, mengkal. itu bisa dilasa, 1 truk itu bisa 7 ton. Tapi kalau sudah ada di tray bisa 5 ton. Itu tingkat kerusakannya kan minim. Tinggal barangnya. Kalau mateng harusnya dipeti sama tray. Terus biasanya sekali panen itu dapatnya berapa ton? Lihat luas lahannya, Mbak. Biasanya setiap 1/4 nggak mesti. Lihat gini Mbak lihat tingkat umur dari masih umur masa-masa baru panen ya mungkin sedikit, tapi kalau sudah masa-masa produksi Umur usia 5-6 gitu. tingkat buah itu bisa mencapai 70 sampai 1 kuintal per pohon. Per pohon itu sampai 1 kuintal. Tinggal mengalihkan kan gitu Mbak. Jadi umpamanya dalam satu lahan ada 120, kalau satu pohonnya sekitar 70 hingga 1 kuintal kan Bisa mendekati 12 ton. Ya, Bisa gitu. mendekati 10. Itu kalau sudah masa produktif ketika usia 5-6 tahun. 4 sudah. Ya, 5-6 itu Kalau masa-masa. 3 mungkin Masih 50 kilo 60 gitu. Kalau 2 ya 30 kilo. Tingkat Buah yang umur. bisa dipetik dari usia tanamannya. Di sini ada kelompok taninya nggak? Kayak kelompok tani buat komoditas jeruknya gitu. Sebenarnya ada, tapi selama ini vakum, nggak Nggak ada gerak. ada gerakan. Cuma ada koptan, ada ketuanya ini harusnya Ada ini. memang strukturalnya itu Ada. Cuma Nggak jalan. nggak jalan. Kalau ada bantuan baru Baru. gerak. Ada desa bayaran dari kabupaten. Nah, itu baru gerak. mengumpulkan anggota.
Makanya saya bilang tadi kerjasamanya kurang. Sama itu nggak ada yang terakomodir. mengakomodir. Ngabung petani jeruk rapat ini nggak ada. Nggak ada. Ya ada, ya namanya itu kan program kan, kelompok tani itu kan program, ya ada setiap desa punya. Cuma vakum. Kalau Selama memang ini ada. seperti tanaman pangan, maksudnya sembako, Kayak padi. itu juga ada pergerakan. Kalau buah, tanaman jeruk, itu pun perbedaannya pengambilan pupuk mungkin kan ya sulit ya, tanaman nggak dicanangkan sama pemerintah. Mungkin kalau tebu itu masih sebagai tanaman pangan. Tebu, kopi juga, kopi, kakao, iya ya. Kakao kan jadi Tebu sini. ya tebu, kopi itu tanaman rakyat sini bisa masuk. Kalau jeruk kan intinya sebagai Buah pelengkap aja tanaman buah. kan kayak pelengkap. Terus buat bantuan sendiri tuh pernah ada bantuan apa aja dari Pemerintah pemerintah Belum atau ada. pihak-pihak swasta? Belum ada. Selama ini Belum. belum terdampak. Rupanya yang terdampak saya kurang tahu. Tapi belum pernah gitu. Kalau bantuan masalah tanaman pangan mungkin Ada. untuk pengelolaan lahan pertanian seperti padi, traktor, dasar pengairan itu bibit itu ada. Tapi jeruk pernah ada, cumanya bibitnya tuh kecil dari mana gitu. Tapi saya juga ngambil itu pun dari partai apa dari pemerintah juga nggak tahu aku. Dulu itu hilang sudah. Itu ini kan nggak ngambil. Benihnya. Di komunitas jeruk ini apa ada alsintannya? Apa itu? Alat mesin yang dipakai di Tangki. Itu ya alat untuk penyemprotan itu bisa Tangki. bisa diesel, terus pengairan juga diesel, terus Lempak ya untuk iya, paritnya, kita buat parit itu pakai lempak. bacul, cangkul, sabit, yes. Dan apa ya manual itunya kalau mesin itu. Kalau mesin Untuk ya untuk penyemprotan. penyemprotan aja sama pengangkatan air karena pakai diesel itu. berarti masih banyak pakai sumber daya manusia daripada Iya, alat manual, mesin. masih manual. Tapi kita sinetron sini. Iki lah kayak kemarin ngambil. Ini jemput. Apa ada inovasi atau praktek baru yang dilakukan atau sedang dilakukan itu buat meningkatkan produktivitas dari komunitas jeruk? Ya, cara perawatan yang disesuaikan. dari kebutuhan yang unsur-unsur dari umpama kita waktu pemupukan itu pencarian unsur-unsur yang kebutuhan tumbuhan itu biasanya terpenuhi. Apa itu yang dibutuhkan tumbuhan itu kalau kita SOP-nya sesuai dengan SOP-nya tumbuhan, mungkin unsur-unsur yang diperlukan dalam tanaman itu tercukupi. Apa pertanyaan emang? Inovasi apa yang Bapak lakukan
untuk menjaga kualitas jeruk itu loh, ada enggak gitu ya Mbak Siti. Mungkin dari organik kan apa kan gitu. Kalau sekarang organik Bapak Iya. belum. Belum, cuma organik itu juga inovasi. Cuma sementara ini kan kita lahannya lahan Saya pinjam. pinjam gitu. Kalau pakai organik kadang-kadang itu hasil dari belum Maksimal. mencapai maksimal. Itu pun banyak kendala dalam artian penanganannya kan dari buah pun nggak Nggak sesuai, bagus. kurang mumpuni. Intinya bisa otok kulitnya tebal gitu, kalau dari organik, inovasi organik. Tapi sementara ini pemerintah kan mencanangkan pupuk organik. Iya. Kalau lahan sendiri nggak apa-apa, cuma kalau lahan sewa kita kalah di Pembiayaan. waktu, kalah di belum maksimal hasil. Itu yang dirasakan. Makanya pakai itu jadinya melanggar, tidak menuruti kemauan dari pemerintah. Canangkan organik. Mungkin nanti pihak anak-anak ini Bisa. baru ya. Nanti dek sana tanam buah jeruk itu Tapi inovasi itu kurang kurang marem, kurang apa itu? Kurang puas lah. Ya biar Jawabannya- nanti ditambah ya Pak. Dan yang penting dari petani sudah memberitahu bahwanya belum ada inovasi, apalagi dalam organik ya, karena itu ditakutkan tidak maksimal di dalam buahnya. Gitu loh. Sebab ini kita lahan sewa, Penyakit juga banyak sekali, penyakitnya juga rentan gitu. banyak macam-macam. Terus tadi selain hama, mungkin ada gulma atau gangguan lain dari ada gulma yang sering mengganggu itu biasanya apa? Nah, itu kalau masalah gulma sangat mengganggu sekali, Mbak, karena tempat berkumpulnya macam-macam jenis hama. Nanti kalau nggak dibersihkan, satu sebagai sarangnya hama, dua mengganggu dalam penyerapan pupuk. Itu harus kita tanggulangi. Apa tanggulangi? Kendalikan. Iya, ditangani dengan itu. Dalam artian bisa satu Obat. bisa saja disabit, di mesin rumput itu, bisa dicampur di besuk, bisa dikasih herbisida. Tinggal kemauannya masing-masing petani. Masing-masing petani. Tapi intinya gulma itu sangat mengganggu. Menghambat lah. Harus dibersihkan. Terus ini buat apa sih? Lah sing takon Pengakuan sudah tanya, sudah disiapkan. Satu, menentukan narasumber. Oke. Dua, menentukan waktu dan tempat tanggal. Tiga, menyiapkan daftar pertanyaan. Gitu. Yang kan sudah saya ketik. saking akeh pertanyaan. Seberapa tinggi buat kayak ukuran bedengan atau gundukan buat kayak tanahnya itu? Untuk penanaman pertama. Untuk pengolahan lahan kita tuh lihat strategis cuaca geografisnya dari tempat itu sendiri.
Kalau dekat memang dengan banyak sorotan. air, kita pun ditinggikan. Kalau nggak banyak air, intinya pembuangan pengambilan itu mudah, standar aja. Intinya Biasanya berapa? mungkin Tinggi 40 ketinggi. cm itu sudah cukup. Itu kalau normal, tapi kalau tanahnya dekat dengan air, banyak air, mungkin lebih tinggi dari itu. Standarnya 40 cm. Lihat geografisnya tempat untuk penanaman. Kayak strategisnya, kontur tanah. Tergantung cuma ada petani yang suka tinggi, ada petani yang juga suka rendah, ada yang dilubangi itu, tapi standarnya SOP-nya ya harus 40. dikasih gundukan ya, cepat pertumbuhannya juga. Dan akar serabutnya itu yang dijaga. Karena akarnya akar serabut, bukan akar tunjang. Ya, ayo tanya wis engko dadene ikune. Ya, tapi harus referensi kayak gini dari petani lain, mungkin jawabannya juga nanti lain. Takutnya ini cuma pengalaman Pengalaman sendiri pribadi, ya. bukan harus dari lab dinas pertanian harus gini. Kan enggak, ini cuma kerja di lapangannya gitu. Kita kan mengutarakan apa yang kita kerjakan gitu ya. Anjuran main dari yang berwenang juga berkompeten di situ juga. Ini ngomong berdasarkan pengalaman sehari. Ada pertanyaan gini, apa tanaman jeruk itu perlu dipangkas dalam artian dia pruning? Itu ada pertanyaan gitu biasanya. Memang harusnya ada di pruning. Bukan penjarangan itu dimatikan salah satu. Di pruning kan dipotong gitu. Pruning. Itu untuk mengurangi itu ya, makanan itu kalau pupuk ya, biar kosende buah. Terus ada pertanyaan lagi, selain gangguan dari hama, dari penyakit, apalagi gangguan dari tanaman tumbuhan itu, ada bisa lumut, bisa kemelade, bisa benih anak naga, sisik naga, itu yang mengganggu. Dari apa ya, biologi kan dari tumbuhan, kalau dari ikan dari suhu, dari hama-hama lain. Kalau dari biologi ya itu dari kemeladian itu apa, parasitisme apa jenis benalu. Kok parasitisme kan jenis tumbuhan. Saking seringnya ngekei pertanyaan apakah tumbuhan parasitisme. Ya itu dari benalu, terus sisik naga itu yang biasanya itu kan juga dapat merusak batang gitu. Lumut. Jadi usaha kita itu digosok, dibersihkan. Sisik naga itu pun kita cabuti dengan manual. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Biasanya kan gini, masa buah jeruk itu Berapa tahun? Masa panen jeruk itu Yang pertama, umur berapa bulan, apa setahun sekali, apa kan gitu. berapa kesenjangan, apa jarak panen, fase ya. Biasanya panen pertama kan ketika usia 2 tahun bisa kita panen. Iso nyetel lah Ya. kita. Oh. Tergantung si petani. Tapi kalau sudah pernah dipanen kadang-kadang jaraknya 6 bulan. Masa-masa peralihan dari vegetatif sampai generatif itu 2 tahun, 2,5 itu peralihan masa generatif.
sudah bisa panen pertama. Cara pemupukannya pun juga lain lagi. Terus masa fase panen, bisa panen berapa bulan sekali, itu dari bunga sampai panen itu bisa 8 bulan. Tapi kenapa kok 3 bulan panen, 3 bulan panen? Karena tanaman jeruk itu enaknya gini, bunga besar, ada bunga lagi besar, ada bunga lagi besar, terus menerus 3 bulan sekali. Jadinya apa ya? Masa-masa produktif gitu, nggak harus setahun sekali. Jumpa masa akai apa kuantitasnya nggak sama. Ya tadi itu dilihat dari usia pohonnya. Sebab masa produktif pohon jeruk itu ketika usia 4, 5, 6 itu masa-masa puncaknya lah katakanlah. Jadi tanaman jeruk ini gini Mbak, nanti umur 2 tahun sampai 5 tahun itu apa masa pembuahan. Pembuahan maksudnya bertingkat itu bertingkat. Tapi kalau umur sudah tua 5 sampai 6, 7 sekali panen biasanya gitu. Biasanya macam-macam. Tapi sekalian panen mesti banyak. Masalahnya kan satu musim surat habis, nanti nggak ada buah lagi. Terus ini buat di lahan itu kan tiap pohon itu berjarak ya. Di sela-selanya itu Bapak Ibu nanam tanaman lain atau cuma? Tumpang sari. Iya. Selagi masih ada cahaya, selagi masih lahan itu masih ada kesempatan, dalam artian masih bisa ditanami, ya kita tumpang sari Mbak. Kadang lombok, cabai, tomat, mentimun, padi terutama padi. Pada awal-awal kan Bisa masih kecil ya. Umur 1-2 tahun itu masih kecil kita bisa tanam padi. Ya, pas itu baru kalau kayak sekarang itu. Adalah. Sekarang pun kita tumpang sari dengan padi kan masih baru tanam. Bulan. Ada yang tapi ketika sudah pohon jeruk itu sudah nggak ada matahari, nggak ada cahaya yang masuk, bisa kita lewat, nggak bisa kan sulit, ya mending nggak ditanam. Mungkin kita fokus ke perawatannya kan sulit nanti kalau tumpang sari. Ya senyampang bisa. Kita nggak kesulitan perawatan, ya masih ada di tumpang sari. Ya, sampai intinya usia untuk 2 meningkatkan tahun biasanya. hasil. Gitu. Sejauh membudidayakan jeruk semboro ini paling besar hasil panennya itu berapa? Dalam kuantitasnya. Iya. Ada 1/4 ya, sakwulan iki ya, sing gawe dipitung ton. Ya. Berapa pohon itu? 90 ya? 90 pohon itu 7 ton. Bisa 7 ton. Itu yang itu terus serat habis, kembang lagi 7 ton lagi. Itu pun kalau diambil tengkulak itu 7 ton. Kalau kelebihan bisa 10 ton. Bisa 10 ton. Itu anggap saja satu batang mencapai 1 kuintal lebih kan. Itu 1 kuintal 100 kilo lebih satu pohon. Tuh. Kita kemarin itu ada tanaman berapa tanaman deh? 400, anggap aja 600 batang kemarin dapat 24 ton. Masih raya ini. Tapi kan umur dan
Karena kan bervariasi. bervariasi, ada yang kecil, ada yang besar. Ada yang nggak tahu. Nggak masalah baik jeleknya, tinggal perawatan. Perawatan kalau bagus perawatannya, tanaman juga bagus. Kalau kurang perawatan, Pertanyaan terakhir nih Bapak Iya. Ibu, ada pesan atau tips yang bisa disampaikan buat petani lain atau buat teman-teman di sini buat budidaya jeruk semboro? intinya kalau memang itu lahannya cocok untuk Tanaman jeruk. dibuat tanaman tanaman jeruk, ngapain tidak dicoba. Intinya kalau tanaman jeruk selama ini tuh bisa dijanjikan hasilnya selagi perawatannya itu sesuai dengan SOP-nya. SOP-nya. Terus masalah hasil itu pun juga tidak kalah dengan tanaman-tanaman buah lain lah. Intinya bisa Kita kan ada nilai plusnya, ini jangka panjang gitu. Kalau umpamanya seperti tanaman semangka. Kalau tanaman semangka mungkin 6-8 bulan sudah habis tanam lagi. Tapi kalau jeruk itu sekali tanam masih ada jarak 8-10 tahun kalau perawatannya bagus itu baru ganti. intinya bagi rekan-rekan yang sesuai dengan biasanya lahan tidak sesuai dengan kondisi alamnya juga nggak cocok dalam tanaman. Tapi kalau yang cocok, ngapain kita bisa mencoba tanaman jeruk. Untuk Nanti anak-anak bisa muda, dirasakan. ya ayo buat inovasi baru mengolah jeruk itu jangan bulat keluarnya. Bisa berupa botak, bisa berupa kue atau apapun. Kalau di daerah Semboro ini, Mbak, tanaman yang menjanjikan itu Iya. jeruk. Jeruk karena sudah Tidak ada menjadi tanaman ikon lain. gitu, ikon desa. Intinya kita menanam dalam masa 2 tahun bisa disewakan sampai puluhan juta kan gitu. Ya, menjanjikan. Intinya bisa 50 juta, 60 juta. Tanaman apa kalau kan belum ada nominal kayak gitu. Makanya bisa dicoba bagi rekan-rekan, motivasinya. Yang penting pokok perawatannya sesuai, mesti nggak ada ruginya. Ya, Nah, nilai rugi itu kecil lah. ibaratkan pepatah, tidak ada yang tertipu dengan hasil kerja keras kan gitu ya. Nggak ada sia-sia. Dengan hasil kerja keras. Nah, untuk anak Jangan muda, mengkhianati. monggo teknologinya dan dipakai untuk pengolahannya kan gitu. Teknologinya. Itu motivasinya. Terima kasih banyak atas waktu dan ilmu yang sangat bermanfaat Bapak Ibu. Sungguh inspiratif mendengar kisah sukses Bapak dan Ibu dalam membudidayakan jeruk semboro. Semoga kebun jeruk Bapak dan Ibu semakin sukses dan terus menghasilkan buah yang manis dan berkualitas. Amin. Ya, siap. Terima kasih doanya. Sudah. Nah, teman-teman, itu tadi perbincangan kami dengan Bapak Ibu petani jeruk semboro yang alhamdulillah sukses. Semoga wawancara ini bisa memberikan wawasan baru dan inspirasi buat teman-teman semuanya. Sekali lagi saya dan rekan saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu, semoga sukses selalu. Amin. Nah, bagaimana nih teman saya, sudah puas belum dengan informasi yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu tadi? Sampai jumpa di siaran selanjutnya. Saya dari teman saya. Selanjutnya mari kita dengarkan closing song dari Fest dengan judul Tarot.